Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna likulli khairin tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنك على كل شيء قدير يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat untuk beribadah, nikmat berada di tempat yang mulia ini, nikmat untuk sama-sama duduk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat untuk bisa sama-sama membahas dan berbicara tentang makna solidaritas antara kita dan kaum muslimin yang ada di negeri Palestina, makna yang bukan sekedar hubungan antar manusia, makna yang tidak sekedar berbicara tentang pertahanan tanah, tapi makna yang berkaitan tentang akidah kita sebagai kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala sudah persaudarakan kita dengan muslim yang lainnya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika kita berbicara tentang Palestina, tentu yang paling pertama terbesit di benak kita adalah saat ini. Dan memang seperti itu adanya, mereka sedang diuji dengan kezaliman kaum Yahudi laknatullah alaihim, diuji dengan pembunuhan yang tidak selesai sampai hari ini, diuji dengan perampasan hak. Tapi ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam sunnah-sunnahnya, maka hal tersebut tidak akan pernah membuat kita menjadi heran. Karena dengan itu, dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka kita tahu dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina berhadapan, siapa yang membuat kerusakan. Oleh karena itulah, disinilah kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya menjadi keyakinan bagi kita, bukan sekedar pengetahuan. Keyakinan yang harus kita bawa mati, bahwasanya seperti ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Palestina, seperti ini Allah Subhanahu wa taala uji mereka, dan apa yang harus kita lakukan. Bukan sekedar ilmu pengetahuan biasa, bukan sekedar konflik antar negara dan lain sebagainya, bukan sekedar tanah, tapi sebuah keyakinan yang harus kita bawa mati. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala melihat kita pada keyakinan ini. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala juga mencatat kita sebagai orang yang pernah selama di dunia memiliki solidaritas dalam bab akidah bersama mereka dan solidaritas dalam bab kemanusiaan bersama mereka. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan sunnah perihal orang-orang Yahudi ini, maka kita tidak akan pernah terheran dengan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ini pasal pertama yang harus kita yakini. Bawa mati ayat ini. Bawa mati ayat ini
walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah damai, nyaman bersama kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Karena itulah tujuan awalnya. Atau kalian meninggalkan agama mereka dan tukar dengan agama mereka, baik secara langsung ataupun dengan bertahap. Jadi inilah orang di hadapan kita ini. Ini model orang yang Allah Subhanahu wa taala pastikan visinya, misinya, sifatnya, keburukannya. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Di antara orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, banyak di antara mereka itu sangat berharap, berdoa, berusaha, berikhtiar untuk membalikkan keadaan kalian, menghilangkan agama kalian, kalian kembali seperti mereka. Min ba'di imanikum kuffaran hasada, terkhusus ketika kalian sudah memeluk agama Islam. Mereka tidak akan pernah ridho kita dalam keadaan Islam. Mereka tidak akan pernah ridho kita dalam keadaan iman. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Karena ada dengki di hadapan mereka, ada dengki di hati mereka. Yang namanya orang dengki, siapapun itu, yang namanya orang dengki, pasti dia menginginkan sesuatu hilang dari orang lain. Orang Yahudi, dengkinya apa? Mereka tidak ingin kita nyaman dengan agama kita. Mereka tidak ingin kita menjalankan syariat kita, karena mereka tahu mereka sudah berada di posisi berseberangan dengan kita. Mereka yakin tentang agama Islam, mereka yakin tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau akui. Kenapa mereka tidak mau akui? Hasadan min 'indi anfusihim, karena ada dengki. Kok enggak dari kami nabi itu? Kok bukan agama kami yang dipilih? Kok bukan agama kami yang diabadikan sampai akhir zaman? Dengkilah mereka. Jangan sampai mereka itu berpegang dengan agamanya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa hal, pesan atau risalah atau surat yang berkaitan dengan akidah kita tentang negeri Palestina ini. Sekali lagi, hal-hal tersebut harus kita yakini, hal-hal tersebut harus kita pahami, hal-hal tersebut harus kita amalkan ketika memang itu bisa diamalkan, dan hal-hal tersebut harus kita bawa mati. Tidak boleh di dunia saja. Yang pertama, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kita harus tahu posisi Palestina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berbicara tentang posisi Palestina di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui juga. Yang pertama adalah Palestina merupakan tanah yang terpilih dan diberkahi. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pastikan tentang keberkahan tanah Palestina ini. Allah yang memastikan, kita yang meyakini, bawa mati keyakinan ini. Bahwasanya satu di antara tanah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi adalah Palestina. Jangan sampai kelemahan kita, jauhnya kita dari ilmu atau pengaruh media sosial yang selalu menutup benak kita, lambat laun Palestina kita anggap sebagai tanah biasa, negeri biasa, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan keberkahannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan minal masjidil haram, di malam hari, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi tanah tersebut dan tanah-tanah yang ada di sekelilingnya. Ini ikhwah, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita tawar. Jangan pernah hilang.
Gara-gara medsos, gara-gara pemahaman kita yang lemah, keberkahan ini hilang. Kita anggap tanah biasa. Tidak. Ketika sesuatu itu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan hal tersebut juga spesial dan sangat spesial di hati kita. Itu harus pertama, harus yang kita yakini. Jangan pernah terpengaruh, jangan pernah tergusur, tergerus dan lain sebagainya. Ayat ini dibawa mati, tidak boleh ditawar, apapun alasannya, siapapun yang mengajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan bahwasanya tanah Palestina ini sebagai tanah suci. Maka hal ini harus kita yakini. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Apa kata Nabi Musa? Diceritakan di dalam Al-Quran, wahai kaum, masuklah kalian ke tanah suci itu. Maksudnya mana? Palestina. Allati kataballahu lakum, yang Allah sudah pastikan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan pernah kalian mundur sedikit pun. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Inilah salah satu kebiasaan Yahudi yang harus kita ketahui. Salah satu kebiasaan orang Yahudi, selain membunuh nabi mereka, mereka tidak pernah patuh, tapi selalu menginginkan kenabian itu dari mereka. Allah kasih nabi, dibunuh. Dijadikan nabi dari kaum yang lain, tidak diikuti. Maunya apa? Jadi kita bersama kaum, bersama orang, bersama etnis yang tidak pernah kita ketahui maunya apa. Setiap nabi diutus, setiap itu mereka dibunuh. Kalaupun mereka berbicara selalu ditolak. Hal ini juga tidak boleh ada di kita, di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sam'an muta'ah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri Palestina, apa kata mereka? Qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam kota itu ada orang-orang yang sangat kuat dan bengis. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan pernah mau menerima perintah ini dan masuk ke negeri itu sampai mereka keluar duluan. Terus untuk apa perintah berjihad kalau musuh sudah di luar? Untuk apa coba? Ya untuk apa juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak jalankan sunnahnya, kalau kita tidak jalankan syariatnya? Bedanya apa kita dengan orang Yahudi yang memperlakukan setiap nabi dan rasul mereka seperti itu? Kemudian apa kata mereka? Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Apa manfaatnya perintah ini? Selesai apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka. Inilah orang Yahudi, menganggap dirinya cerdas, tapi ketika dilihat oleh orang lain terjadilah kelucuan yang sangat konyol. Untuk apa masuk kalau tidak ada lawan? Untuk apa ada nabi kalau memang tidak dipatuhi? Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya? Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Di antara mereka, orang-orang Yahudi ini ada dua orang yang masih ada keimanannya di dalam hati mereka. Apa kata dua orang ini? Qala rajulan, dua orang berkata, minal ladzina yakhafun, dari orang-orang yang masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih ada keimanan di hati mereka. Udkhulu alaihimul bab, masuk saja. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kita sudah masuk, pasti kita akan menang. Karena apa? Tidak mungkin nabi kita menyuruh kita masuk untuk membunuh kita.
Itu tidak mungkin, kata dua orang yang soleh ini. Kemudian wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayolah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ada iman di hati kita. Selesai cerita ini, enggak. Apa kata mereka? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Enggak. Kami tidak akan pernah masuk kota ini, kota Palestina ini, ma damu fiha, selama mereka ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah di sana. Innaha huna qa'idun. Kami duduk di sini melihat. Kalau kamu menang kami masuk, kalau kalah kami diam. Ikhwan, ada dua hal yang harus kita yakini di sini sebagai akidah. Yang pertama, orang Yahudi kapanpun dimanapun adalah kaum pengecut. Tidak akan pernah berani face to face. Pastikan itu, karena Allah SWT di dalam Al-Quran sudah memastikannya. Yang kedua adalah orang Yahudi seperti inilah tawar-menawar mereka di hadapan perintah para nabi mereka. Selalu mencari-cari alasan yang di benak mereka itu adalah alasan yang kuat, tapi ketika dilihat oleh orang lain itu adalah lelucon yang sangat luar biasa. Begitu juga kita ya ikhwah. Ketika kita memiliki sifat seperti ini, apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sering mencari-cari alasan di hadapan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mungkin saat itu, saat kita berbicara, kita merasa diri kita cerdas, tapi orang lain yang lebih alim dengan kita melihat, bego sekali ini orang, katanya. Jadi jangan pernah merasa cerdas dengan alasan-alasan yang kita miliki untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena Allah pastikan akan banyak orang mentertawakan kita. Baik, ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Hal lain yang harus kita yakini dan yang harus kita camkan dari di benak kita adalah tentang keberkahan, dan bahwasanya tanah Palestina ini adalah tanah yang Allah pilih secara khusus. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah Palestina ini sebagai poros Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram, tanah suci, ila Masjidil Aqsa, juga tanah suci, alladzi barakna haulahu, yang kami telah pastikan keberkahannya dan tanah-tanah yang ada di sekelilingnya. Tidak mudah untuk memilih sesuatu. Allah Subhanahu wa taala jadikan Arafah, maka pilih Arafah, maka Allah pun jadikan keistimewaan di Arafah tersebut. Allah pilih Mekah, maka Allah pun pastikan keistimewaan di Mekah tersebut. Allah juga pilih Madinah, pasti juga ada keistimewaannya, yang semuanya itu harus kita yakini secara utuh. Jadi ikhwani, kenapa kita harus membahas ini? Supaya keyakinan kita tidak luntur. Kita diberikan alasan-alasan, kita diberikan katanya pencerahan dan lain sebagainya, sehingga lambat laun ikhwah, keyakinan kita luntur, persaudaraan dan solidaritas keimanan kita luntur. Ketika saya bertanya kepada jamaah, kapan terakhir kali para jamaah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Secara khusus doa itu kita panjatkan, secara khusus doa itu kita ucapkan. Kapan terakhir kali? Ketika itu tidak pernah kita lakukan atau sangat jauh dari hari ini, berarti rasa itu sudah tidak ada. Iman itu hanya pengakuan. Kenapa dikatakan demikian? Kalau anak kita sakitnya tadi pagi di UGD misalnya, nasallallahu salamu alaihi, ketika ditanya, sudah didoakan anaknya? Sudah. Kapan? Pas di UGD, keluar dari UGD, zuhur, setiap saat saya doakan dia sembuh. Ya karena ada rasa antara saya dan hati dan anak saya. Ketika saya ditanya, sudah dia doakan anaknya? Ya sekedar saya bawa. Berarti
saya itu adalah ayah yang ada di kartu keluarga saja. Tidak ada wujudnya di samping anak saya. Begitu juga kita dengan Palestina. Ketika hal-hal ini hilang, solidaritas itu hilang, doa itu hilang, ikhtiar itu hilang, apa maknanya pengakuan kita tentang mereka? Wallahu min dzalik. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Saking luar biasanya Palestina ini, kita masih dalam pembukaan akidah kita, pembukaan keyakinan kita untuk bisa kita masukkan hal-hal yang lain. Buka dulu hati supaya yang lain masuk. Jangan sampai kita berbicara panjang tapi hati kita belum terbuka. Tidak akan masuk segala sesuatu ini. Di antara hal lain, hal spesial yang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastikan tentang Palestina ini adalah diperbolehkannya orang melakukan perjalanan jauh dengan segala tantangan dan rintangannya untuk beribadah ke Palestina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak layak dan tidak boleh seseorang memaksakan dirinya untuk melakukan perjalanan dengan segala rintangannya dengan tujuan ibadah kecuali ketiga tempat. Yang pertama Masjidil Haram. Kita yakin di sana, kita berusaha, kita katakan nikmat. Masjid wa masjidi kata Rasulullah SAW, dan masjidku ini Masjid Nabawi. Dan ternyata ikhwah, semua orang berharap seperti itu di dua masjid ini. Kapan yang bisa umrah? Kapan yang bisa menziarahi Masjid Nabawi? Ya Allah, saat di sana kita merasakan begini, kita merasakan itu. Tapi sayang, tidak semua punya suara, tidak semua punya niat, tidak semua punya ikhtiar, tidak semua punya perkataan dengan mengatakan kapan saya bisa ke Masjidil Aqsa juga. Mana bukti cinta kita? Mana bukti solidaritas kita sekarang? Mana bukti akidah dan keyakinan kita? Kalau tidak kita buka terlebih dahulu, tidak akan masuk hal-hal yang lain. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara spesialnya Palestina di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika menyelamatkan para nabi, maka nabi tersebut akan dibawa atau diutus ke sana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami pun menyelamatkannya dan Lut ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, ke tanah yang kami berkahi lil alamin, untuk semua orang. Ikhwani, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya negeri Palestina ini adalah negeri para nabi. Kalaupun tidak terlahir di sana, mereka diutus ke sana. Mulai dari Ibrahim alaihissalam di Palestina, Ishaq Palestina, Yaqub Palestina, Yusuf, ingat sekali lagi, kalaupun mereka tidak terlahir di sana, mereka dihijrahkan ke sana. Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Saleh, Zakaria, Isa alaihissalam dan yang lainnya, itu semua berada di sana. Entah karena terlahir di Palestina ataupun karena Allah SWT utus dan selamatkan mereka di sana. Kurang apa Palestina ini, ikhwah? Kurang apa coba? Kemudian tentunya juga para di Palestina, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat juga mengepakkan sayapnya di atas tanah Palestina. Dan juga ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, kelak di akhir zaman kita akan dikumpulkan di Palestina sebagai mahsyar kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, aftina fi Baitul Maqdis, sampaikan kepada kami sedikit tentang Palestina. Apa kata Rasulullah SAW? Ardul mahsyar wal mansyar. Suatu saat kalian akan dikumpulkan di sana.
mau tidak mau kita akan berkumpul di sana. Apapun kewarganegaraan kita, seperti apapun warna kulit kita, kita akan dikembalikan ke sana. Ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan satu lagi, masih banyak sebenarnya, termasuk diantaranya adalah suatu saat Dajjal di mana dibunuh? Di mana terbunuh? Di Palestina. Dan satu diantaranya adalah bahwasanya Palestina adalah tempat kaum yang akan mempertahankan kebenaran seperti apapun keadaannya. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq li'aduwwihim qahirin." Tidak akan hilang satu kaum dari muka bumi ini yang selalu mempertahankan kebenaran, li'aduwwihim qahirin, yang mana setiap lawan tidak pernah mereka tolak. Tidak pernah mereka tolak. Ketika kaum yang lain berpikir, mereka tidak akan pernah menolak musuh. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai datang hari kiamat dan mereka tetap memiliki mental seperti itu. Qila ya Rasulullah wa ainahum? Di mana tempat tinggal orang-orang itu? Orang-orang pemberani itu, orang-orang yang bertahan itu, orang-orang yang tidak pernah menolak musuh itu. Ainahum ya Rasulullah? Di mana mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis, artinya Palestina, dan tempat-tempat yang ada di sekeliling Palestina. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini hal pertama yang harus kita pastikan tentang negeri Palestina. Sebagai pembuka kita, yang intinya adalah Palestina ini negeri terpilih, negeri yang Allah berkahi, negeri yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan spesial dengan segala dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita bahas. Negeri yang harus ada di hati kita, negeri yang harus ada di rencana kita, negeri yang harus kita rindukan, negeri yang harus kita sayangi, ya negeri yang harus kita anggap sebagai saudara, dan tidak boleh ada yang memisahkan kita dengan negeri ini. Tidak boleh ada, siapapun itu, dengan segala alasan yang dimiliki, dia harus ada di hati kita. Ikhwan, hal yang kedua yang harus kita ketahui tentang Palestina, dan itu harus kita jadikan sebagai akidah dan keyakinan kita, adalah tentang siapa kita dan siapa penduduk Palestina. Ikhwan, Allah sudah mempersaudarakan kita. Atas dasar iman kita disatukan, atas dasar Islam kita dipersaudarakan. Tidak boleh ada yang memecah kita dengan orang-orang Palestina. Kita harus satu warna, satu rasa, satu tujuan, satu visi dan satu misi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dimanapun mereka berada, terlebih ketika mereka berada di tanah yang Allah berkahi, tanah yang Allah pilih, maka kita pun dengan mereka adalah sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akta yang mempersaudarakan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersaudarakan kita. Tidak layak bagi orang lain memecah kita dengan orang-orang Palestina. Harus ada satu rasa kita dengan mereka. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalaupun terjadi sengketa dengan saudara kalian sesama yang satu iman, tolong berdamailah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim dengan yang muslim yang lainnya adalah bersaudara dimanapun dia, termasuk adalah dengan mereka yang berada di negeri Palestina. Ini intinya, la yadhlimuhu, mereka tidak boleh dizalimi, wala yuslimuhu, mereka tidak boleh dibiarkan dalam keadaan terzalimi, harus dibela, harus diikhtiarkan. Setidaknya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali doa. Berdoalah, menangislah, merengeklah untuk mereka, sebagai bukti bahwasanya kita mencintai yang Allah cintai, kita memilih yang Allah pilih, kita menjadikan spesial yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan spesial.
Jangan sampai hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan kaum muslimin hanya ucapan saja. Mana pembuktiannya? Tanya diri pribadi, apa yang sudah kita lakukan? Kapan terakhir kita berdoa dan merengek untuk mereka? Itu karena bagian dari keimanan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang selalu menanggung beban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung bebannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang Allah meringankan beban saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan bebannya kelak di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Itu kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam Sahih Muslim. Yang berikutnya ikhwani, azanallahu wa iyyakum jami'an, untuk penguat hubungan kita dengan mereka. Hubungan yang Allah sudah persatukan, hubungan yang Allah sudah gabungkan, yang tidak boleh dipecah, tidak boleh dipisah oleh siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim." Perumpamaan orang-orang yang mukmin dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dalam cinta mereka, wa tarahumihim, dan kasih sayang mereka, wa ta'atubihim, dan solidaritas mereka, mithlul jasadi, seperti satu tubuh utuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma, maka seluruh tubuh yang lainnya akan merasakan sakit pula, entah karena humma yang dia derita, atau demam yang dia derita, atau sakit yang dia tahan. Ikhwan, cek diri kita dengan hadis ini. Kita cek, apakah perasaan itu hanya ada di kita dan anak kita saja, di kita dan keluarga kita saja, di kita di satu negara saja, atau itu sama sekali tidak ada antara kita dengan mereka yang ada di sana, yang Allah sudah persaudarakan kita di Al-Quran dan Sunnah. Aktanya ada di Al-Quran dan Sunnah, akta persaudaraan itu. Pernah kita merasa sedih? Pernah kita terbesit benak kita, bagaimana cara saya membantu mereka? Pernah kita mengatakan, ya Allah, persaksikan hamba di tempat ini bahwasanya hamba menyebut mereka, bahwasanya hamba meminta kemudahan untuk mereka, bahwasanya hamba meminta kemenangan untuk mereka. Pernah kita lakukan? Mana kita di hadis ini coba? Ada kita di hadis ini? Atau kita bagian dari orang-orang yang mencari alasan untuk tidak mendoakan, untuk tidak membantu, untuk tidak memikirkan? A'udzubillah min dzalik. Wala'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Wallahi ya ikhwah, seandainya tidak ada negeri Palestina dan segala penduduk muslim yang ada di hati kita, periksa kembali keimanan kita, periksa kembali keislaman kita. Periksa, silahkan. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Kita ini ikhwah terlalu sempit memahami ayat ini. Sempitnya bagaimana? Perintah ini antara kita dan keluarga saja, antara kita dan kerabat saja, antara kita dengan orang-orang yang ada di dalam satu negara dengan kita. Adapun mereka di luar, ada pernah kita bayangkan? Tidak pernah ada. Bahkan kita lupa. Bahkan kita lupa, ikhwan. A'udzubillah min dzalik. Ikhwan ya azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu bagian kedua yang harus kita masukkan ke dalam hati kita sebagai akidah yang harus kita yakini. Baik, bagian yang ketiga, di antara akidah yang harus kita yakini adalah bahwasanya kita akan menang di Palestina.
Kapanpun itu dan bagaimanapun itu, kita akan menang. Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan tutup sejarah orang-orang Yahudi di Palestina. Tapi tentu kita harus melalui jalurnya, bukan sekedar khayalan. Bahkan untuk sekedar doa enggak, harus ada jalurnya. Mereka yang melalui jalur fisik melalui jalurnya. Jalur bantuan mengambil jalurnya. Jalur doa juga demikian. Jangan sampai satu di antara tiga ini tidak pernah kita laksanakan, bahkan tidak pernah terbesit untuk kita laksanakan. Ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang harus kita yakini dan itu akan terjadi. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan akan menolong orang-orang yang beriman. Allah pastikan dimanapun itu, Allah pastikan akan menolong orang beriman dan akan bersama orang-orang beriman. Hatta ayat ini juga bisa kita gunakan pada diri kita. Ketika kita mempertahankan keimanan kita, kemudian kita mendapatkan tantangannya, kita mendapatkan desakannya, kita mendapatkan intervensinya, yakinlah kalau memang iman kita benar, maka Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala juga tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memastikan kemenangan untuk kita beriman, maka juga kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang pas untuk dipilih dan ditolong. Jangan menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak pas dipilih. Setidaknya mental menang itu harus ada. Mental iman itu harus ada. Mental keyakinan itu harus ada. Jangan pesimis terlebih dahulu. Pesimis sebelum berbicara, pesimis sebelum berikhtiar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menghibur kaum mukminin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan pernah menjadi orang lemah. Jangan pernah bersedih. Coba lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tahinu. Kalau mau ditolong, jangan pernah lemah dan menjadi orang lemah. Wala tahzanu, jangan pula larut dalam kesedihan yang panjang. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena kalian pasti lebih tinggi derajatnya seandainya kalian beriman. Lagi-lagi masalah iman. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Seandainya kalian merasakan luka di perang ini, perang Uhud, faqad massal qauma qarhum mithluh. Orang-orang itu pun merasakan luka yang sama, pedih yang sama di perang Badar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan seperti inilah hidup. Seperti inilah hari-hari itu. Seperti inilah masa. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan akan ada masanya orang-orang Palestina dan seluruh kaum muslimin akan berbahagia dan tersenyum lebar dengan hancur dan luluh lantahnya orang-orang Yahudi. Semoga Allah SWT mensegerakan kehancuran mereka. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Dan tentunya ujian ini, rasa sakit, kekalahan dan lain sebagainya, semata-mata karena Allah SWT ingin memisah kita. Mana yang bertahan, mana yang tidak bertahan. Mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Mana yang hanya bisa berbicara, mana yang berjuang. Wa yattakhidha minkumus syuhada. Dan Allah akan jadikan mereka yang berjuang sebagai orang-orang yang syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyukai orang-orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang berikutnya ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an, bagian proses kemenangan yang harus kita yakini adalah proses langit. Jangan hanya mengandalkan fisik saja. Jangan hanya mengandalkan jumlah saja. Seperti yang akan kita bahas bersama, bagaimana sejarah membuktikan kita ketika keimanan selalu mengalahkan jumlah. Ketika keyakinan selalu mengalahkan fisik. Jangan pernah putus asa. Setidaknya kita mulai berjuang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz.
Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Maksudnya apa? Yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah orang-orang yang berhak ditolong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan, alladzina idza makkannahum fil ard. Ciri-ciri mereka seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka di bumi ini, mereka berada di bumi ini, apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah. Mereka melaksanakan salat. Wa atuz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Mereka menyeru kepada kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar. Dan mereka mengingkari dari kemungkaran. Inilah ciri-ciri orang yang akan ditolong. Kalau kita mengharap pertolongan, kalau kita mengharap bantuan dari Allah SWT, sedangkan ciri-cirinya tidak ada, bisa? Tidak bisa. Oleh karena itulah segala alur kita perbaiki, segala alur kita isi, kekuatan kita bangun, fisik kita persiapkan, hubungan kita dengan Allah SWT kita kuatkan. Jangan hanya fisik saja. Karena fakta sejarah mengatakan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dimenangkan walaupun kondisi mereka lemah, walaupun jumlah mereka sedikit. Ini fakta sejarah. Karena mereka berperang, karena yang mengutus mereka adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang dibela adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan mereka mati sia-sia. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Bisalah kita katakan itu jalur langit. Bahwasanya kita mempersiapkan diri sebagai orang yang berhak dan layak ditolong. Bagaimana dengan fakta? Jalur nyata, jalur bumi kalau bahasa orang sekarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk mereka segala sesuatu yang bermakna kekuatan. Wa min ribatil khail, dan ketangkasan dalam berkuda. Turhibuna bihi aduwallah, yang bisa membuat mereka para musuh Allah itu takut. Wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, kita satu musuh. Wa akharina min dunihim, dan orang lain yang tidak pernah kalian tahu tentang permusuhan mereka dengan kalian. La ta'lamunahum, kalian tidak tahu mereka. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah Maha tahu tentang mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan segala sesuatu yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan, yang kalian korbankan, yang kalian lakukan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun rasa yang kita sumbang. Yuwaffa ilaikum, Allah akan balas. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan pernah dizalimi. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Coba kita lihat petikan hikmah dari sebuah sejarah. Ketika terjadi perang Ahzab, yang mana Rasulullah SAW berhadapan dengan para sekutu, yang termasuk diantaranya adalah orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Rasulullah SAW untuk menyerang Rasulullah. Saat itu, selain Rasulullah menghadapi sekutu, Rasulullah SAW juga menghadapi keadaan yang sulit. Pacaklik, bingunglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Subhanallah, ternyata saat bermusyawarah diriwayatkan bahwasanya Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, idza husirna khandaquna alaina." Ya Rasulullah, dahulu kami di negeri Persia, ketika kami dikepung seperti ini, maka kami pun membuat khandaq. Kata Salman Al-Farisi. Apa kata Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq. Suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan khandaq. Wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turab ala aktadina. Kita bergotong royong. Ada yang menggali,
ada yang membawa hasil galian untuk dipinggirkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekaligus berdoa, Allahumma, ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada manfaatnya hidup di dunia ini setelah ada kehidupan akhirat. Mati ya mati sudah. Tapi yang jelas kami berikhtiar dan kami berdoa. Yang jelas kami berikhtiar dan kami berdoa. Seandainya setelah kami berikhtiar dengan menggali parit ini dan berdoa kami mati, ya sudah, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Coba lihat mental yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka ampunilah orang-orang muhajir dan ansar ini. Ada beberapa hal yang kita ambil petik dari peristiwa ini. Yang pertama, tidak usah berbicara tentang masalah jumlah. Jelas jumlah Rasulullah bersama para sahabat sangat sedikit, karena yang dihadapi adalah sekutu. Yang kedua, meskipun beliau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap berikhtiar secara realita. Tidak berpangku tangan, bermusyawarah, mencari pendapat dan mengatur strategi yang akhirnya strategi untuk menggali parit didapatkan. Selesai itu dari ikhtiar Rasulullah SAW? Tidak. Setelah ikhtiarnya lengkap, Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa mengatakan, Allahumma, ya Allah, la aisha illa aishul akhir, aishul akhirah. Tidak ada maknanya hidup di dunia ini kalau kita tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Sudah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu, Rasulullah juga mengambil jalur yang lain. Apa itu? Jalur ampunan, supaya kita semua para sahabat saat itu lebih layak untuk ditolong karena telah diampuni. Faghfir lil muhajirin wal ansar, ampunilah mereka ya Allah. Lengkap diambil oleh Rasulullah SAW. Rencana, ikhtiar, doa, jalur bumi, jalur langit, semua diperlihatkan kepada kita. Kalau kita hanya bisa berbicara kalau berbicara yang baik, kadang-kadang di antara kita hanya bisa menyalahkan. A'udzubillah min dzalik. Terus apa posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Masih mau mengaku bersaudara dengan orang Palestina? Kalau seperti ini tidak bisa. Hanya omong kosong, bualan, rayuan yang tidak ada maknanya. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Termasuk di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW berbicara dan menanamkan mental lelaki kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, wahai anak kecil. Saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Ihfadh inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan engkau beberapa konsep, kalimat, petuah. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, bertanggung jawablah kepada keluargamu tentang perintah Allah dan larangan Allah, dan begitu juga sunnah-sunnah Rasulullah. Yahfaduka, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ini jalur langit. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah syariat Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah selalu bersamamu. Dalam kondisi apapun, kamu dalam keadaan baik-baik saja. Itu maksudnya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, yang paling pertama kau arahkan tangan dan suaramu kepada siapa? Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta bantuan, minta pertolongan, minta kepada Allah. Mental ini ditanamkan kepada Abdullah bin Abbas. Mental ini juga harus ada di kita, dan mental ini juga harus ada di saudara-saudara kita di Palestina. Karena ini jalur kemenangan. Ini jalur akidah ini. Kemudian wa'lam, coba lihat. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat ini yang ada di muka bumi ini berusaha untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa melakukan kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Artinya apa? Banyak saja tidak ada manfaatnya.
Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya pun semua orang yang ada di muka bumi ini berkumpul ingin mencelakaimu, membunuhmu, membinasakanmu, itu yang harus kita yakini, dan itu yang harus ada di saudara-saudara kita di Palestina. Lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak akan pernah bisa semua benua berkumpul untuk memakan dan membinasakan Palestina, tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Ini harus kita yakini. Takdir itu kita kejar, jalur itu kita lalui, proses itu kita laksanakan. Bahkan pada proses yang paling kecil tapi maknanya di hadapan Allah sangat besar, yaitu doa. Kalau kita punya dana, biaya, sumbangkan melalui jalur yang terpercaya. Semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Karena semua sudah tertuang dalam garis takdir. Ikhwani, satu hal yang ingin saya berikan inspirasi, bahwasanya jumlah saja tidak cukup. Kita butuh jalur iman, kita butuh jalur Islam, kita butuh jalur keyakinan, kita butuh jalur langit, kita butuh jalur akidah pada setiap usaha yang kita lakukan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau terlahir dalam keadaan kafir. Dilahirkan dari keluarga dengan strata sosial dan kekayaan yang luar biasa. Ketika ayahnya meninggalkan mewariskan 3 hal untuk beliau: harta, tahta, dan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Khalid bin Walid tidak lalai dengan hartanya, tidak lalai dengan tahtanya, dan tidak lalai dengan status sosialnya. Beliau menjalani kehidupan biasa, tetap berlatih, tetap berkuda dan lain sebagainya, tetap belajar. Qaddarallah, masuk Islamlah Khalid bin Walid. Dan di antara peperangan yang beliau hadapi pertama kali adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini, kalau kita lihat data ya ikhwah, perang Mu'tah ini adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dan Romawi. Saat itu perbandingan jumlah kaum muslimin dengan orang Romawi adalah 3.000 banding 100.000. 3.000 ini adalah jumlah maksimal untuk kaum muslimin, dan 100.000 ini adalah jumlah lapis pertama untuk orang Romawi. Lapis pertama, bukan jumlah maksimal. Kalau 100.000 ini hilang, ada 100.000 yang ada di belakang. Kalau yang belakang itu hilang, ada 100.000 lagi yang ada di bentengnya. Bayangkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 panglima yang saya pilih. Yang pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah tumbang, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib tumbang, maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Qaddarallah. Tumbanglah secara berurutan sesuai dengan nama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Sebelum pemilihan Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah sempat berkata sebelum beliau tumbang, sebelum beliau syahid, "Ya qaum, wahai kaumku, wahai pasukanku, innallati takrahuna hiyallati kharajtum tatlubuna." Sesungguhnya hari ini sesuatu yang sebelumnya kalian takut untuk menghadapinya, justru itulah tujuannya. Kalian takut mati, justru di peperangan ini kita cari mati. Coba lihat, membawa apa Abdullah bin Rawahah dan apa yang dimasukkan ke hati-hati kaum muslimin. Jangan takut. Kita bawa iman, kita bawa Islam, kita bawa keyakinan. Innahas syahadah. Sesungguhnya itu adalah syahadah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Qaddarallah. Tumbanglah Abdullah bin Rawahah. Qaddarallah. Akhirnya kaum muslimin saat itu memilih Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pertama menolak, "Jangan, saya baru masuk Islam, kasih yang sudah lama." Tapi mereka sepakat untuk memilih Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan Khalid bin Walid?
Maka Khalid bin Walid menerima mandat tersebut, kemudian mengatur strategi. Apa yang dilakukan? Yang di depan ditaruh ke belakang, yang belakang ditaruh ke depan, yang kanan ditaruh ke kiri dan lain sebagainya. Diputar semuanya. Kemudian disisihkan beberapa pasukan ke belakang untuk menginjak-injakkan kaki kudanya supaya terlihat ada debu yang berterbangan. Melihat hal tersebut di hari pertempuran, apa kata orang Romawi? Wah, ini pasukan baru. Kemarin bukan ini yang kita hadapi. Ini orang baru. Mereka dapat bantuan baru. Nah, di belakang juga ada kelihatannya pasukan yang datang. Rusaklah mental mereka. Dan menanglah kaum muslimin saat itu. Inti dari cerita ini adalah, itulah ketika jumlah tidak berbicara banyak, tapi yang berbicara banyak adalah akidah. Yang berbicara banyak adalah keyakinan. Yang berbicara banyak adalah strategi. Yang berbicara banyak adalah visi dan misi yang kita bawa. Oleh karena itulah ikhwan ya'zanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita berbicara tentang Palestina, kita tidak berbicara tentang minoritas. Kita tidak berbicara tentang kelemahan, kita tidak berbicara tentang ketidakmampuan, tapi kita berbicara tentang sebuah tanah spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar, ibadah yang benar. Ketika semua itu kita rangkum, kita ambil dan kita miliki semua, maka kemenangan itu tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itulah ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, setiap kita melalui proses itu dengan jalur yang dia miliki. Yang mampu menyumbangkan harta, silahkan sumbangkan hartanya. Yang memiliki kerabat dan saudara di sana, beri mereka semangat, beri mereka keyakinan bahwasanya Anda baik-baik saja, Anda dalam kebenaran. Yang tidak mampu melakukan itu semua, jangan pernah lupa untuk menangis bagi saudara-saudara kita di Palestina. Jangan hanya berbicara saja, jangan larut dalam hal yang saling tidak bermanfaat, saling menyalahkan saja. Larutlah pada proses langit, larutlah pada proses bumi, yang semua itu insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memecah kemustahilan. Sebagaimana fakta sejarah mengatakan, kemustahilan itu selalu dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada keyakinan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak lupa dan jangan pernah lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, terkhusus ketika kita pada waktu yang mustajab atau di tempat yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.